Di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Mengatakan zikir setelah sholat itu hanya nyanyi-nyanyi rame-rame, itu cangkem elek, itu cangkem elek, itu cangkem elek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensubscribe dan mendukung channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi mirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ya, ini orang-orang Salafi Wahabi ini ya memang gemarnya itu gemar mencari masalah, mencari gara-gara, ya. Selalu merisaukan, selalu ikut campur dengan urusan orang lain, permasalahkan amaliyah orang lain, mempermasalahkan ya, ibadah orang lain. Jadi kayaknya seperti tidak ada waktu untuk introspeksi diri karena sibuk mengurusi amaliyah orang lain. Kita setelah sholat fardu itu biasa melaksanakan wiridan dan setelah itu berdoa, dan itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan juga tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu sudah sesuai. Namun bagi orang-orang Salafi Wahabi ini salah, ya. Salah. Jadi kita yang di luar mereka, yang tidak sependapat dengan mereka, ya, tidak ada benarnya, salah, ya. Wiridan setelah sholat itu dianggap nyanyi-nyanyi oleh orang-orang Salafi, termasuk oleh Syafiq Reza Basalama ini. Mari kita simak videonya. Di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Macam-macam lah, yang sholawat kepada Rasul SAW, zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasul SAW. Orang keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa ini rame sendiri sono. Kami akan menanggapi, ya, apa yang telah disampaikan oleh Syafiq Reza Basalama ini. Kita akan membuktikan, ya, apakah cuma wiridan itu tidak ada gunanya, hanya main-main, ya. Dan tadi di awal saya sampaikan itu adalah dicontohkan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat dan para atba'ut tabi'in. Kami akan menunjukkan sebuah redaksi kitab, yaitu kitab Al-Azkar Zikir. Ini kitabnya Al-Azkar karya Imam Nawawi, karya Syekh Zakaria Al-Ansori An-Nawawi. Kita temukan kitab ini ada di halaman 66. Mungkin saudara kita Salafi Wahabi yang punya kitabnya bisa dilihat, ya, biar sama-sama tahu bahwasanya berzikir setelah sholat itu memang ada dalilnya, ada tuntunannya, bukan mengada-mengada.
Di antara redaksi hadis kalimatnya ini yang dari Syekh Zakaria Al-Ansori An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul azgari ba'da sholati, bab zikir-zikir setelah sholat ya. Ajma'al ulama'u ala istihbabi zikri ba'da sholati. Ulama sepakat ya, berarti bukan kaleng-kaleng, bukan hanya omong kosong belaka. Jadi ulama, betul-betul ulama sepakat atas kesunahan zikir setelah sholat. Waja'at fihi ahaditsu katsiratun shahihatun wa anwa'un minha mu'tadatun wa nadhkuru atraqaha min ahamiha. Dan di dalam bab ini, bab zikir ini, banyak hadis-hadis sahih dan bermacam-macam, tidak terhitung jumlahnya, dan beliau akan menyebutkan satu persatu hadisnya. Ini halaman ke 67-nya. Warada fi sahihil Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu a'rifu inqidai sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu selesainya salatnya Rasulullah, katanya Ibnu Abbas. Wa fi riwayatin, dalam sebuah redaksi, kunna, pakai lafaz kunna. Ini pakai mutakallim wadah, di sini pakai mutakallim al-ghair. Wa fi riwayatin fi sahihaihima, dalam salah satu kitab sahih beliau berdua, an Ibnu Abbas, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti bi dzikri hina yansuriful imamu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Wahabi mempermasalahkan zikir berjemaah dan zikir nyaring. Katanya tidak ditentukan oleh Nabi, bikin gaduh tadi kan ya, dibilang hanya nyanyi-nyanyi rame-rame ya. Padahal zikir berjemaah setelah sholat dan dengan suara nyaring itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ya sudah, saya tahu tentang hal ini ketika mereka selesai dari sholat, mereka berzikir dengan suara yang nyaring. Dalam hadis sahih juga, ini diantaranya. Ini hadis sahih. Karena orang-orang Salafi Wahabi kalau bukan hadis sahih tidak mau. Ini dalam hadis sahih. Wa rawaina fi sahihi Muslim. Dan kami, katanya Imam Nawawi, meriwayatkan dari dalam kitab Sahih Muslim, an Sauban radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sauban, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholatihi istaghfara salasan. Nah, Rasulullah itu ketika selesai sholat, beliau itu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Waqala, dan beliau berkata, waqala, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali ikram. Ini zikir setelah Rasulullah, dan ini diamalkan oleh orang-orang Azwajah, diamalkan oleh orang-orang NU, tapi dikritik oleh orang-orang Salafi. Dikatakan tadi oleh Syafiq Reza Basalam, dikatakan nyanyi-nyanyi rame-rame, padahal ini sudah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat. Ini hadisnya, dan ini hadis sahih ya. Silakan kalian percaya mana, pada ustadznya cuma yang tukang ngibul itu ya. Kalian lebih percaya pada ustadz yang tukang ngibul, tukang bohong, tukang dusta itu, tidak usah percaya dengan saya. Ini kitabnya ada ini. Kalau nggak percaya, kalian beli sendiri kitabnya, lihat redaksinya, ada kalau di kami ya, itu halaman 66, ini halaman 67 ya. Tuh. Jadi kalian kalau ikuti pengajian ustadz-ustadz kalian, ya tuan mantuk manggut kayak burung tukukur kamu, kukru, cuman gitu aja ya. Setelah dibilangin ngekel, orang yang bilangin yang dikritik ya. Ini sudah, ini dalam hadis sahih Imam Muslim.
Ini yang dibaca. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatul hadis. Dikatakan bagi Imam Auza'i, dan beliau itu adalah salah satu perawi hadis. Kaifal istighfar, bagaimana bacaan istighfarnya Nabi itu? Wa qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Nah, kemudian di kita itu astaghfirullahaladzim, apa enggak masalah? Enggak masalah. Oh, azimnya enggak ditentukan. Al-azim itu kan asma Allah. Jadi orang NU menggabungkan antara istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Asmaul Husna. Ya, kalau tidak boleh, mana larangannya? Kemudian kami cuman tidak terlalu banyak biar tidak terlalu panjang. Iya. Hadis berikutnya, warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ini. Anil Mughirah, dari sahabat Mughirah bin Sya'bah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi wa sallama qala. Nah, Nabi itu ketika selesai salat dan ketika selesai salam, qala, Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jaddi minkal jaddu. Nah, ini yang dibaca Rasulullah tegak. Tapi tidak monoton, tidak itu saja Nabi, banyak zikir-zikir yang lain termasuk ini. Ya, ini lagi di sini ini. Juga warawaina fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. An Abdullah ibni Zubair radhiyallahu anhu annahu kana yaqul dubura kulli sholatin. Ini setiap selesai salat, ya, salat maktubah ini, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa kana wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahun ni'matu wal fadlu wa lahus syana' wal hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa lahul karihal kafirun. Ini juga wa qala Ibnu Zubair wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihinna dubura kulli sholatin. Beliau itu membaca la ilaha illallah setiap selesai sholat. Berarti tadi Ustadz yang mengatakan nyanyi-nyanyi rame-rame itu bagaimana? Ya, kalian anu sendiri sudah, ya. Kalian nilai sendiri. Ini hadisnya ini. Kalian di kolom komentar kami yang lain, kami lebih percaya dengan Ustadz Salafi. Nah, iya betul, Ustadz salah fikir, ya. Orang zikir berjemaah itu sudah ada dalilnya, dicontohkan Nabi, oleh contohkan dari sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, para masyayikh, dicontohkan, dibilang nyanyi-nyanyi rame-rame. Ini cangkem eleknya orang-orang Wahabi nih, ya. Kan zikir setelah sholat itu hanya nyanyi-nyanyi rame-rame, itu cangkem elek. Ustadz cangkem elek itu. Sudah ada dalilnya, ada dasarnya, dibilang hanya nyanyi rame-rame. Ini orang-orang Ustadz Salafi ini, salah fikir, ya. Hanya bikin masalah, ya. Sebetulnya itu bisa video lama, tapi ini kan masih beredar, masih berseliweran di YouTube, di beranda-beranda itu masih lewat itu, masih ada. Kalau nggak diluruskan, ya bahaya. Kan ini adalah amanah keilmuan bagi kami. Kami yang sedikit mengetahui hal ini harus menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syafiq Reza Bersalama itu salah, ya. Ini sudah ada hadisnya. Jadi saya ulang, ini ada di halaman 66, ya. Babnya ini babul azkari ba'da sholah. Ini kalau di kitab kami halaman 66, ya, sampai 68. Banyak, ya, dalam kitab azkar itu bab spesialis zikir-zikir itu, bab kitab azkar itu.
Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita bersama. Dan kita dijauhkan dari paham yang menyimpang, paham yang sesat, dari akidah yang menyimpang, akidah yang melenceng, dari akidah sesat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.